Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Di video kali ini saya akan membahas asumsi klasik heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas melihat grafik plot, yaitu spread dan stress ID, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, spread, dan stress ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu spread, dengan residualnya stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara stress ID dan spread yang telah diprediksi. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot spread dan stress ID, dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi yang pertama kita melakukan pengujian dengan grafik plots, yaitu dengan cara klik analyze, pilih regression, pilih yang linear. Ini kita masukin dependennya itu keuntungan. Untuk independen itu ada aset dan harga saham. Kemudian di plotsnya itu kita masukin yang untuk Y itu masukin yang stress ID, yang X spread, kemudian klik continue, klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Kita bisa lihat langsung di grafik scatter plotnya ini. Di sini titiknya menyebar luas dan tidak teratur. Ada yang di atas 0, ada yang di bawah 0 juga. Jadi dapat disimpulkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu untuk pengujian heteroskedastisitas dengan grafik plot. Nah, selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali, jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita akan melakukan pengujian dengan uji Park. Kita balik ke data view-nya, kemudian klik transform, compute variable. Nah, untuk target variabelnya itu kita bisa tulis res2. Nah, untuk di function groupnya kita pilih yang all, kemudian function special variable itu kita pilih yang ABS. Kita klik tanda panah ke atas. Tanda tanya bisa kita hapus. Kemudian kita masukin yang ini, unstandardized atau res1-nya. Kita masukin, terus dikali, yaitu dengan menggunakan bintang. Masukin lagi. Kemudian klik OK. Nah, di sini udah ada res2-nya. Kemudian kita melakukan kayak tadi lagi, tapi untuk ln res2-nya, klik transform, compute variable. Target variabelnya kita ganti jadi ln res2.
Kemudian ininya juga kita hapus. Function groupnya tetap sama, tetap yang all. Kemudian ini tuh kita cari yang ln. Ini untuk tanda panahnya kita masukin yang res 2 nya, kemudian klik OK. Ini udah keluar outputnya, kita bisa lihat di sini. Ini udah ada hasilnya. Kemudian kita meregresikan logaritma residual 2-nya, yaitu dengan cara klik analyze, regression, linear. Kemudian untuk di dependennya itu kita balikin, terus masukin yang ln res 2-nya. Dan untuk independen dan untuk di sini itu semua tetap. Jadi yang diganti itu cuma dependennya aja. Kemudian klik OK. Kita bisa lihat di tabel koefisiennya aja di sini. Lebih tepatnya kita bisa lihat di kolom yang signifikasinya. Untuk variabel aset itu senilai 0,49498 dan untuk harga saham itu sebesar 0,887. Itu artinya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas seperti yang dijelaskan di sini. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita melakukan pengujian menggunakan uji Glaser, yaitu dengan cara klik transform, compute variable. Nah, untuk di sininya itu kita target view variabelnya itu kita ganti ABS underscore res 1. Kemudian ini bisa kita hapus saja karena kita menggunakan yang ABS. Kita pilih yang all. Kemudian untuk di sininya kita pilih yang ABS. Ini untuk tanda tanyanya kita ganti menjadi res 1, ini standardize. Kemudian klik OK. Nah, di sini udah ada hasilnya. Untuk pengujiannya kita bisa klik analyze, regression, linear. Nah, ini bisa kita ganti jadi ABS res 1. Ini semuanya masih sama, kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Nah, kita bisa lihat di tabel koefisiennya aja. Keduanya itu memiliki nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan variabel ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, itu untuk pengujian Glaser. Selanjutnya kita melakukan regresi.
Pengertian regresi. Regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umumnya seperti ini. Menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besaran nilai koefisien determinasi berkisar 0 lebih besar R2 lebih besar dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R persegi. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Adjusted R persegi digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Nah, sekarang kita melakukan pengujian koefisien determinasi ini dengan cara klik analyze, regression, linear. Ini dependennya kita balikin lagi, kita ganti lagi dengan keuntungan. Kemudian plotnya bisa kita kosongin aja, ini bisa kita balikin. Continue. Kemudian kita klik OK. Kita bisa lihat dari tabel summary-nya aja. Di sini lebih tepatnya kita bisa lihat di kolom adjusted R square-nya ini. Di sini sebesar 0,955 atau 95,5%. Jadi dapat disimpulkan variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen atau keuntungan, yaitu sebesar 95,5%. Dan untuk sisanya sebanyak 4,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel independen, di luar dari harga saham dan aset, di luar dari itu. Jadi itu disebut variabel lain yang gak ketahuan. Nah, selanjutnya UGF digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F table atau nilai probabilitas signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriterianya, artinya semua variabel independen mempengaruhi secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, untuk UGF ini kita bisa lihat langsung di tabel ANOVA-nya. Di sini lebih tepatnya F hitung. Di sini F hitungnya senilai 96,681 dan untuk signifikasinya itu 0,000. Artinya itu kurang dari 0,05. Jadi sebentar. Di sini kita bisa lihat signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Itu kesimpulannya untuk UGF. Selanjutnya kita
melakukan pengujian uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T table atau nilai probabilitas signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Di sini kita bisa lihat dari tabel koefisiennya aja. Ini di sini kita bisa lihat di signifikasinya. Untuk aset dan harga saham itu nilainya sama, yaitu sebesar 0,001, berarti kurang dari 0,05. Kemudian jadi kita bisa simpulkan jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, ini kita bisa lihat ya, nilai probabilitas signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.